Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana rekomendasi algoritma YouTube itu bekerja. Dan penjelasan saya ini semuanya berasal dari pengalaman saya mengelola kanal YouTube saya, Emil Tolo, selama kurang lebih 2 tahun. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya memproduksi kurang lebih sekitar 500-an video, baik video panjang maupun video pendek. Dari pengalaman saya selama 2 tahun itu, saya mendapatkan kurang lebih 2 hal yang membuat video-video yang kita buat itu direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Yang pertama itu adalah bahwa thumbnail. Jadi thumbnail itu harus bagus, baik, benar. Nah, pertanyaannya bagaimana thumbnail itu bisa bagus, baik, dan benar? Thumbnail yang bagus, baik, dan benar adalah thumbnail yang provokatif, yang mengundang orang untuk mengklik video kita. Jadi sistem kerja YouTube tuh seperti ini. Jadi ketika video kita di-publish di YouTube, maka YouTube akan mendorong video kita agar bisa dilihat orang. Nah, kalau sudah dilihat orang, jadi ada 2 kemungkinan, orang itu mengklik atau tidak mengklik. Jadi YouTube menilai kalau video kita itu direkomendasikan oleh algoritma YouTube dan orang melihat video kita dan langsung mengklik, maka kemungkinan besar video kita akan semakin direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Jadi algoritma ini mesin ya, bukan manusia. Jadi dia tidak punya perasaan. Setiap video yang ditunjukkan di beranda penonton dan penonton langsung mengklik, maka video kita akan semakin direkomendasikan oleh YouTube. Dan orang yang melihat video kita dan langsung mengklik video kita yang sempat melewati beranda YouTube mereka, itu karena mereka melihat thumbnail yang menarik atau thumbnail yang provokatif, thumbnail yang menggugah rasa ingin tahu mereka untuk menonton kira-kira apa isi dari video yang ada di balik thumbnail itu. Jadi thumbnail itu sangat penting yang membuat video kita bisa semakin direkomendasikan oleh YouTube. Jadi untuk YouTuber pemula perlu memperhatikan hal ini. Tidak boleh mengabaikan thumbnail karena sebelum orang melihat isi video kita, orang itu terlebih dahulu melihat thumbnail. Jadi kalau thumbnail kita dibuat asal-asalan, maka video kita tidak ditonton orang walaupun isi dari video kita itu dibuat sangat bagus. Ada seorang YouTuber terkenal yang namanya Mr. Beast. Kalau Anda belum kenal sama orang ini, Anda bisa Google sekarang di YouTube ya, Mr. Beast. Jadi Mr. Beast adalah seorang YouTuber terkenal di dunia dengan jumlah subscriber sekitar 120-an juta saat ini. Jadi menurut dia, untuk meningkatkan daya tarik thumbnailnya itu dia menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan thumbnail yang baik dan benar. Jadi dia memikirkan thumbnailnya dulu sebelum memproduksi videonya. Jadi luar biasa ya, karena untuk Mr. Beast thumbnail adalah penting. Thumbnail itu yang pertama dilihat orang. Kalau orang tidak mengklik thumbnail kita, maka video yang kita sudah buat tidak bisa dinonton oleh para penonton. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan retensi penonton. Nah, retensi penonton itu apa? Retensi penonton itu adalah daya tahan orang untuk menonton video kita. Jadi misalnya video kita dibuat 10 menit. Kalau yang nonton di bawah 3 menit, maka YouTube akan kurang merekomendasikan video kita itu. Atau kalau video kita hanya dinonton 1 menit, maka YouTube juga tidak akan mendorong video kita agar semakin dinonton oleh banyak orang. Nah, sebaliknya, kalau seandainya video kita 10 menit dan yang menonton itu sekitar 6 menit, maka berarti sekitar retensinya sekitar 60%.
Kalau sampai 80% maka itu menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau retensi penonton itu 60 sampai 80%, maka YouTube akan semakin mendorong video kita agar bisa dinonton oleh banyak orang. Nah, ini juga lagi-lagi saya belajar dari Mr. Beast ya. Jadi menurut Mr. Beast itu, kalau seandainya video Anda ditonton di bawah 60%, misalnya 10 ya video panjang Anda 10 menit, tapi yang nonton itu misalnya hanya rata-rata orang yang menonton video Anda itu hanya 5 menit, maka video Anda itu belum baik. Jadi untuk memastikan video Anda itu baik dan benar, itu Anda bisa melihatnya di retensi penonton. Kalau dia 60% ke atas, maka video Anda itu udah bagus. Kalau masih di bawah itu, maka Anda perlu memperbaiki retensi penonton dari video Anda. Caranya bagaimana memperbaiki retensi penonton? Ya, caranya kalau menurut saya ada dua macam. Yang pertama itu adalah kita mungkin perlu memperbaiki isi dari video kita. Kalau video kita tidak punya isi, tidak punya manfaat, tidak punya value untuk penonton, maka dia akan segera meninggalkan video kita walaupun dia sudah mengklik thumbnail kita. Mungkin detik-detik awal, 30 detik pertama dia udah meninggalkan video kita karena apa yang dia uh, dengar, yang dia nonton itu tidak bernilai bagi dia, tidak berguna untuk dia, maka dia akan segera meninggalkan video kita setelah dia mengklik thumbnail kita. Nah, yang kedua itu soal editing ya. Jadi kalau Anda mengeditnya dengan baik dan benar, yang membuat penonton itu merasa tidak bosan, maka video Anda bisa mempertahankan penonton untuk terus menonton video Anda. Untuk bisa menjadi seorang editing yang baik, ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi Anda perlu mempelajari itu secara baik dan butuh waktu yang lama. Jadi saya sudah kurang lebih 2 tahun berada di YouTube. Skill editing saya juga belum terlalu bagus. Dan karena itu retensi penonton dari video saya ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang 60%, ada yang di bawah 60%. Bahkan ada yang hanya misalnya 20%. Jadi ini menandakan bahwa kita atau saya belum benar-benar memproduksi video yang sesuai dengan kebutuhan penonton atau yang sesuai dengan selera penonton. Nah, jadi kalau seandainya Anda ingin agar video Anda semakin direkomendasikan oleh YouTube, maka Anda perlu belajar editing, Anda perlu mengevaluasi konten YouTube Anda, kira-kira bernilai untuk orang atau tidak, dan semua ini penting untuk mempertahankan retensi penonton di video Anda. Nah, jadi kurang lebih itu dua hal yang membuat Anda bisa meningkatkan rekomendasi YouTube untuk video-video Anda di kanal YouTube Anda. Jadi jika Anda merasa bahwa sharing pengalaman saya ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, komen, share, dan jika Anda ya punya pengalaman lain berkaitan dengan tema yang sedang saya bahas ini, ya jangan segan-segan untuk mengkritik atau memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya tentang tutorial YouTube di kesempatan yang lain. Mantap.